Aidan duduk di atas ranjang sambil memegang tablet dan stylus pen, sedang mengedit foto prewedding yang tadi siang diambil. Ia tak ingin menunda pekerjaan, agar besok bisa fokus dengan tugas mengajar dan mengurus studionya. Mengedit foto adalah proses yang sedikit rumit, sebab ada banyak aspek yang harus disesuaikan. Di tengah keheningan yang menyelimuti kamar, pintu tiba-tiba terbuka. Kara melangkah masuk, tubuhnya dibalut dengan lingerie berwarna merah, semerah lipstik yang menghiasi bibirnya. Perempuan itu berhenti sejenak, menunjukkan senyuman misterius yang hadirkan rasa ngeri, seperti singa yang sedang mengincar mangsa. Aidan mengalihkan pandangan dari tablet, keningnya berkerut ketika melihat sang istri menyugar rambut. "What are you doing?" tanya Aidan. Kara menutup pintu kamar dengan kakinya, kemudian mendekat ke arah ranjang. "Coba lipstik baru," katanya si Kiss Proof, ucap Kara. Perempuan itu lantas naik ke atas ranjang, pelan-pelan mendekat ke arah sang suami. Aidan tak tahu harus bereaksi seperti apa, terlebih saat Kara sudah berada di dekatnya. "Edit fotonya besok lagi aja," kata Kara sambil merebut tablet dari genggaman Aidan, lalu meletakkannya di atas nakas. Aidan tersenyum tipis, kemudian berkata, "Why? Bukannya lebih bagus kalau diselesaikan sekarang? Look at me. Aku udah secantik ini, masa kamu milih buat lihat foto preweddingnya orang lain?" "Ah, ini bayaran yang kamu maksud?" Kara mengangguk, tangannya menyentuh rahang Aidan dengan lembut. "Gak apa-apa kan kalau aku duduk di atas pangkuan kamu kayak gini? Aku nggak terlalu berat, kok," kata Kara sambil mengusap garis rahang suaminya. Aidan menatap Kara lekat-lekat, lalu berkata, "Seduce me." Dengan senang hati Kara melakukannya. Perempuan itu tersenyum, menangkup wajah sang suami dengan kedua tangannya. Mendaratkan ciuman di pipi, kening, dagu, bibir, dan leher. Klaim Kiss Proof dari produk lipstik yang digunakan ternyata tidak benar-benar terbukti. Tubuh Aidan seolah ada getaran yang menjalar dari ujung kaki sampai ujung kepala. "Ups. Ternyata nggak Kiss Proof," ucap Kara beberapa saat kemudian, tersenyum lebar ketika melihat jejak ciumannya di wajah dan leher sang suami. Tatapan Aidan justru terpaku pada bibir Kara, tepatnya pada lipstik merahnya yang berantakan. Dan, entah bagaimana perempuan itu terlihat lebih seksi dan atraktif. "Coba lagi," kata Aidan. Detik berikutnya, Kara kembali mendekatkan wajahnya, mencium bibir Aidan dan melakukan aksinya. Ini kedua kalinya Aidan dan Kara berhubungan setelah mereka resmi menikah. Tapi, kali ini Kara merasakan ada sesuatu yang berbeda. Jantungnya masih berdegup kencang. Detik itu, Kara menyadari kalau setitik rasa cinta yang hadir di dalam hatinya benar-benar nyata. Sial. Kara telah jatuh cinta. Entah bagaimana perasaan Aidan yang sesungguhnya. Kara keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya menggunakan handuk, tatapannya tertuju pada Aidan yang hanya sedang memegang buku. Laki-laki itu juga baru saja mandi, tubuhnya mengeluarkan wangi sabun yang berpadu dengan body mist. "Tidur, Mas. Udah hampir jam 10:30, kata Kara sambil duduk di tepi ranjang. "Iya, sebentar lagi," jawab Aidan, masih fokus dengan buku dalam genggamannya. Kara duduk di samping Aidan, menatapnya lekat-lekat. Seolah sedang mencari tahu apakah rasa cinta yang telah tumbuh di dalam hatinya benar-benar nyata. "Kenapa? Ada sesuatu di wajahku?" tanya Aidan saat menyadari tatapan Kara. Kara terkekeh pelan sambil menggelengkan kepala. "Nothing. Aku cuma mengagumi wajah kamu." Aidan menutup buku, meletakkannya di atas nakas. Setelah itu, menatap sang istri yang duduk di sampingnya. Laki-laki itu tersenyum tipis kala menjumpai kiss mark di leher jenjang Kara. "Gimana kalau sampai besok pagi nggak hilang?" ucap Aidan sambil menyentuh leher Kara. "It's okay. Kita udah resmi nikah, bukan sekadar kumpul kebo. Jadi, nggak perlu malu," jawab Kara dengan percaya diri. "Ah, you're right.
Sekali lagi makasih ya, Mas. Hari ini kamu jadi penyelamatku. Makasih juga buat bayarannya yang luar biasa. Really. Kamu suka lipstik merahku? Of course. Kapan-kapan pakai lagi ya, sekalian sama lingerie merahnya juga. Kara tertawa kecil, kemudian merebahkan tubuhnya di atas ranjang sambil menarik selimut. Lalu, Aidan ikut berbaring di samping Kara. Keduanya sama-sama menatap langit-langit kamar, hingga akhirnya rasa kantuk mulai datang menyerang. Good night, Mas, ucap Kara. Good night, Kara, balas Aidan. Hari ini Kara sengaja berangkat kerja lebih awal daripada biasanya. Agenda pagi ini adalah rapat evaluasi, untuk mencari tahu kenapa bisa terjadi miskomunikasi dengan tim fotografer. Seandainya tak ada Aidan, bisa dipastikan agenda foto prewedding kemarin kacau berantakan, reputasi perusahaan yang dipertaruhkan. Sebagai seorang manusia yang sangat perfeksionis dalam bekerja, Kara tidak bisa menoleransi kesalahan yang bersinggungan langsung dengan kepuasan klien. Kara tak mempermasalahkan apabila ada staf yang asyik bergosip di tengah jam kerja atau diam-diam memesan makanan sebelum jam istirahat, asalkan mereka tidak melakukan kesalahan dalam membuat susunan acara atau berselisih paham dengan pihak vendor. Gimana, Nggun? Anggota tim I udah ngasih penjelasan? Tanya Kara saat baru saja tiba di ruang kerjanya. Anggun menggembuskan napas, kemudian berkata, ternyata 2 hari yang lalu Miss Sekar sempat datang ke kantor Noura Studios. Kara terdiam, sedang berusaha mencerna kalimat yang baru saja diucapkan oleh Anggun. Sekar? Tanya Kara, sekadar memastikan pendengarannya. Anggun mengangguk. Noura Studios juga sudah mengonfirmasi kalau pihak Roserin yang minta reschedule jadwal foto prewedding. Tentu saja Kara kesal setelah mengetahui kebenarannya. Ternyata Sekar yang telah mengacaukan sedule, menyebabkan miskomunikasi antara Roserin dengan salah satu vendor. Dan, mereka bahkan nyaris mempermalukan diri di depan klien. Sekar udah berangkat? Tanya Kara beberapa saat kemudian. Belum, jawab Anggun. Kara melirik jam tangan yang melingkar di pergelangannya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 7:30, harusnya sebentar lagi Sekar berangkat karena jadwal meeting sudah dikirimkan lewat grup chat. Tapi, setelah dipikir ulang, Kara menyadari kalau situasinya akan semakin kacau seandainya ia menegur Sekar di depan semua staf. Teguran itu akan berujung pada pertengkaran, sebab Sekar akan berusaha mencari alasan untuk menvalidasi tindakannya. Bagaimanapun, semua staf di Roserin tahu kalau Kara dan Sekar bersaudara. Kara meminum hot latte yang telah disiapkan oleh Anggun, kemudian mengetukkan jemarinya di atas meja. Meetingnya mau dibatalkan? Tanya Anggun, memecah keheningan di dalam ruangan. Tunggu di sini sebentar, jawab Kara, lalu segera berjalan meninggalkan ruang kerjanya. Langkahnya gegas, menuruni satu persatu anak tangga. Tempat yang dituju adalah ruangan tim 2 yang terletak di lantai 2, paling ujung. Saat baru saja tiba di lantai 2, tanpa sengaja Kara berpapasan dengan Sekar yang baru sampai kantor. Ekspresinya tak sedikit pun menunjukkan penyesalan, Sekar justru tersenyum tipis saat bertemu tatap dengan Kara. Bisa bicara sebentar, Miss Sekar? Tanya Kara tanpa basa-basi. Silakan, jawab Sekar dengan santai. Di ruangan tim 2 atau di meeting room? Di sini. Jadwal saya cukup padat, setelah ini ada technical meeting di rumah calon pengantin. Dengan kata lain, Sekar tak akan menghadiri rapat evaluasi. Dada Kara kian bergemuruh, ia mulai bisa membaca niat terselubung yang dimiliki oleh Sekar. Miss Sekar yang mengubah jadwal foto preweddingnya Alam dan Nana. Tanya Kara, masih menggunakan bahasa formal yang sopan. Jadwalnya memang minggu depan, kan? Sahut Sekar. Saya sudah menulis dengan jelas sedule dan daftar vendornya. Kenapa tiba-tiba diubah sesuka hati? Bahkan Miss Sekar nggak memberi konfirmasi ke calon pengantin.
Gara-gara wedding planner di tim I naik jabatan jadi Chief Executive Officer, saya harus handle 2 tim sekaligus. Setiap hari sibuk berkoordinasi dengan 2 tim, menangani 2 proyek yang jadwalnya saling bersinggungan. Bukan hal yang mudah, Nyonya Haris. Sekar memberi penekanan ketika mengucapkan Nyonya Haris. Dan, tentu saja perdebatan itu terdengar ke telinga para staf yang baru saja tiba di kantor. Jadwalnya sudah saya atur. Bahkan sampai sekarang saya masih memberi arahan untuk staf di tim I, setiap hari memantau progresnya. Yang perlu Miss Sekar lakukan hanya hadir di technical meeting sebagai ketua tim, bertemu calon pengantin. It's so simple, bukan tugas yang memberatkan. Dan, mulai minggu depan akan ada wedding planner baru untuk tim I. Jadi, setelah itu Miss Sekar bisa tetap fokus ke tim 2 seperti sebelumnya, ucap Kara panjang lebar. Ini hanya kesalahan kecil. Saya salah melihat jadwal karena terlalu sibuk menghandle 2 proyek sekaligus. Apakah harus dibesar-besarkan seperti ini? Saya juga bekerja keras setiap harinya, tapi hanya karena kesalahan kecil langsung dipermalukan seperti ini, sahut Sekar. Siapa yang mempermalukan? Saya hanya ingin menegur, agar kesalahan yang sama nggak terulang untuk kedua kalinya. Bukan karena sengaja ingin mencari-cari kesalahan agar bisa memecat saya dari Rosarin. Kara tersenyum tipis, sudah menduga kalau Sekar akan playing victim. Teguran yang Kara berikan sifatnya profesional, layaknya seorang atasan yang menegur bawahannya karena melakukan kesalahan. Tapi, Sekar justru membuat teguran itu terkesan seperti serangan personal yang didasarkan atas rasa tidak suka. Saya Chief Executive Officer di sini, saya berhak menegur siapapun yang melakukan kesalahan fatal. Jadi, jangan bersikap seolah-olah apa yang saya ucapkan adalah serangan personal, tanda Sekar dengan nada mengintimidasi. Paham, Miss Sekar? Sekar tak merespon, hanya menunjukkan ekspresi kecut di wajahnya. Kara membalik badannya, kembali menaiki tangga menuju ruangannya di lantai 3. Menghindari terciptanya keributan yang semakin besar. Walaupun sebenarnya Kara ingin sekali menjambak rambut Sekar. Aidan tiba di rumah pada pukul 5:30 petang. Hari ini jadwal mengajarnya cukup padat, terlebih pada sore hari ada asistensi di studio. Saat baru saja turun dari mobil, Aidan melihat Biana dan Alea yang keluar dari rumah. Mereka berdua terlihat panik, seolah sedang menghadapi situasi darurat. Mas Aidan, panggil Biana. Aidan berjalan menuju teras sambil membawa tas kerja dan kunci mobilnya, dalam hati bertanya-tanya kenapa Biana dan Alea tiba-tiba keluar. Non Kara sedang memasak di dapur, Mas, jelas Biana. Kedua mata Aidan membulat dengan sempurna. Masak. Biana dan Alea kompak mengangguk. Keduanya bergidik ngeri, tampaknya baru saja menyaksikan adegan berbahaya di dapur Kara menyiapkan bumbu dan bahan makanan. Kenapa tiba-tiba masak? Tanya Aidan. Nggak tahu. Pas pulang kerja, Mbak Kara langsung ngomel-ngomel nggak jelas, kayaknya lagi kesal, jawab Alea. Aidan terdiam selama beberapa saat, tiba-tiba ragu untuk masuk ke dalam rumah. Ia bisa sakit perut lagi kalau harus menelan makanan yang disiapkan oleh Kara. Membayangkannya saja membuat bulu kuduk meremang. Kenapa nggak minta dia buat berhenti masak? Tanya Aidan beberapa saat kemudian. Itu udah jadi kebiasaannya Non Kara. Kalau lagi kesal, pasti masak di dapur, ucap Biana. Kebiasaan macam apa itu? Tentu saja tak akan ada yang protes kalau rasa masakannya enak. Masalahnya, makanan yang Kara hasilkan rasanya tak jelas dan menyerupai racun. Berbahaya apabila masuk ke dalam perut. Tolong minta Non Kara buat berhenti masak. Bibi masih pengen hidup, Mas, kata Biana. Saya juga masih pengen hidup, Bi, balas Aidan. Iya, makanya bujuk Non Kara biar pergi dari dapur. Biar Bibi aja yang masak buat makan malam. Sebentar, Bi. Saya perlu waktu buat berpikir.
Untuk menghadapi situasi yang genting itu diperlukan strategi yang tepat. Oleh sebab itu, Aidan mengambil jet A selama beberapa saat untuk berpikir. Haruskah ia mengajak sang istri untuk makan malam di luar? Atau mengajaknya bermain game? Gimana kalau kita bertiga kabur aja? Biar Mbak Kara makan masakannya sendiri, ucap Alea. Nanti malam pasti pintunya dikunci, Non. Kita nggak akan bisa masuk, sahut Biana. Aidan menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya secara perlahan. Setelah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya laki-laki itu berjalan memasuki rumah. Biana dan Alea langsung menyambutnya dengan penuh sukacita. Aidan meletakkan tas dan kunci mobilnya di atas meja, setelah itu melanjutkan langkah menuju dapur sambil menggulung lengan kemejanya. Suara pisau yang beradu dengan talenan terdengar dengan lantang, seketika hadirkan perasaan ngeri. Setibanya di dapur, tatapan Aidan tertuju pada Kara yang sedang berdiri di depan kitchen island. Perempuan itu memakai apron bermotif bunga-bunga, sedang mencincang ayam dengan sebuah pisau. Ekspresi wajahnya jelas sekali menunjukkan kekesalan. Kara, panggil Aidan. Kara berhenti menggerakkan pisaunya, menatap Aidan yang baru saja muncul di dapur. Baru pulang? Tanya Kara. Aidan mengangguk, iya, baru pulang. Kaget lihat kamu ada di dapur. Stop. Jangan ganggu aku dulu. Ini lagi emosi, jadi harus diluapkan dengan cara yang benar. Kasihan ayamnya. Aidan menunjuk ayam yang dicincang di atas talenan. Ayam ini kurang ajar ke atasannya, udah ngelakuin kesalahan tapi malah playing victim, ucap Kara sambil menunjuk ayam cincang dengan pisaunya. Bisa-bisanya kamu malah kasihan sama ayam. Aidan kehilangan kata-kata. Aku nggak habis pikir sama Oma, bisa-bisanya minta aku buat sabar dan negur secara baik-baik. Imin, udah jelas dia emang mau cari masalah, pasti nggak berhenti sampai di titik ini, gumam Kara. Aidan hanya diam, mendengarkan tiap kata yang diucapkan oleh istrinya. Mencoba untuk menebak apa yang sebenarnya terjadi. Makanya dari awal aku nggak suka kerja sekantor sama saudara, apalagi kalau saudaranya kayak Sekar yang penuh rasa iri, sambung Kara. Oh, ternyata ada masalah dengan Sekar. Aidan tersenyum, kemudian menatap ke arah jemari Kara. Cat kukunya mengelupas karena mengolah bahan makanan dengan cara yang kurang tepat. Cat kukunya ngelupas, jadi jelek banget, ucap Aidan. Kara melepaskan pisau dari genggaman, lalu menatap jemarinya. Yah, memang benar kalau kuku-kukunya terlihat jelek karena nail artnya rusak. Ayo pakai kuteks, biar cantik lagi, kata Aidan. Kamu bisa pakaiin kuteks di kuku, sahut Kara. Aidan menganggukkan kepala. Kara mengembuskan napas, akhirnya melepas apron dari tubuhnya, kemudian mencuci tangannya hingga bersih. Setelah itu, ia berjalan meninggalkan dapur sambil menjepit rambutnya dengan sebuah jedai. Aidan mengikuti di belakang. Ayam berhasil diselamatkan. Biana dan Alea bersorak kegirangan, sebab mereka tak perlu mencicipi masakan Kara. Setibanya di dalam kamar, Kara langsung membuka laci untuk mengambil sebuah stationery box yang penuh dengan kuteks dan alat-alat perawatan kuku. Yang bagus warna apa, Mas? Tanya Kara sambil meletakkan stationery box di atas ranjang. Aidan duduk di atas ranjang, menatap deretan botol kecil berisi kuteks yang tertata rapi di dalam stationery box. Warna pink bagus. Soft pink. Kara mengangguk, membiarkan Aidan mengambil kuteks berwarna pink. Pertama-tama, Kara mengambil aseton dan kapas. Cat kuku yang masih tersisa harus dibersihkan terlebih dulu, baru bisa dilapisi dengan warna baru. Kenapa tiba-tiba jadi rajin masak kalau lagi marah? Tanya Aidan sambil meraih jemari Kara. Well, ada orang yang menghilangkan stres dengan jalan-jalan, makan kue, atau melukis. Kalau aku, menghilangkan stres dengan cara masak, jawab Kara. Masakan kamu nggak bisa dimakan. No. Kan cuma asal-asalan masukin semua bahan,
yang penting emosi di dada pelan-pelan hilang. Aidan tertawa, lalu menggerakkan kuas kecil untuk melapisi kuku Kara dengan kuteks berwarna pink. Ini pertama kalinya Aidan bersentuhan dengan kuteks, sehingga tak tahu apakah gerakannya sudah benar. Laki-laki itu hanya mengikuti instingnya sebagai seorang seniman. Oh, not bad, gumam Kara sambil mengamati kuku-kukunya yang kini berwarna pink pastel. Wah, kamu punya bakat baru. Kalau bukan nail shop, pasti ramai banget. Kapan lagi kan ada nail artist yang seganteng ini? Aidan terkekeh pelan, kemudian menutup kembali botol kuteksnya. Mana tangan kamu, kata Kara beberapa saat kemudian. Aidan menyerahkan tangan kanannya. Kara tersenyum lebar, lalu mengambil kuteks berwarna hitam. Tanpa ragu sedikit pun, Kara memakaikan kuteks di kuku Aidan. Yang rapi. Kalau jelek, aku minta ganti rugi, ucap Aidan. Kara tertawa cekikikan, sampai menggerakkan kuteksnya keluar batas kuku. Hei, ini kena kulit, protes Aidan. Ih, cuma sedikit, sahut Kara sambil melanjutkan aktivitasnya. Pada akhirnya, Aidan membiarkan Kara memakaikan kuteks di kukunya. Meskipun berkali-kali protes karena kuteksnya meluber sampai ke kulit. Tak apa-apa, yang penting perutnya selamat, tak perlu menelan masakan Kara yang rasanya mengerikan.